Alhamdulillah ing dalem menika kita sami taksih wonten kesempatan untuk menjadi orang manusia yang nantinya bisa husnul khotimah. Karena kita masih hidup. Kalau sudah mati kita tidak tahu husnul khotimah atau tidak. Tapi kalau kita masih hidup, insya Allah masih ada kesempatan. Apabila kesempatan menika monggo kita syukuri, kita manfaatkan, kita gunakan ingkang sebatas betul-betul nanti kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita syukuri keadaan hari ini apapun yang terjadi. Namun yang jelas kita hadir di masjid ini menunjukkan orang yang betul-betul mendapat kebahagiaan. Untuk itu mari kita syukuri bersama dengan baca tahmid alhamdulillah. Mungkin keadaan seperti ini terus berlanjut sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keselamatan, salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada semua keluarga, para sahabat dan juga keluarga kita semua yang hadir pada malam hari ini, sampai nanti kita di akhirat insya Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, perjalanan hidup kita sudah mencapai berapa persen? Kita sampai ke tujuan kita sudah berapa perjalanan kita? Ada yang sudah 50 tahun, ada yang 70 tahun perjalanan. Namun sampainya ke tempat itu kita tidak tahu. Kita masih berjalan terus. Mudah-mudahan perjalanan kita ini betul-betul mendapatkan bimbingan dari Allah, betul-betul mendapatkan anugerah Allah, sehingga perjalanan kita bisa selamat sampai tujuan, dengan harapan kita nanti bisa hidup bahagia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, tentu dalam perjalanan kita pernah merasakan kebahagiaan dan juga pernah merasakan kesusahan. Lek dihitung-hitung susah kalau bahagia ini karena budi. Kira-kira yang kita rasakan ketika kita berjalan di muka bumi ini, bahagianya kalau susah betul ganti. Lek oke susah berarti wong ora tahu syukur. Syukurnya titik. Tetapi kalau kita tiap hari bersyukur, itulah kebahagiaan. Karena keadaan apapun yang kita terima, yang kita rasakan,
jika kita bersyukur, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Kita wong sing ora tau syukur, wis mesti urip ora bakal bahagia. Apalagi ketika kita bekerja, berusaha, kemudian yang kita usahakan tidak sesuai dengan harapan kita. Sing tani diterima masuk ning sawah, wis dilaku yo dilepi, nang nyatane hasilnya tidak sesuai dengan harapan juga banyak. Yang berdagang juga begitu, kita bisa mempersiapkan segalanya. Wis ingin mau dagangan entek, tapi ternyata masih banyak tidak sesuai dengan harapan kita. Bapak Ibu, yang perlu kita sadari, kita sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang beriman, bahwa bekerja itu adalah ibadah. Bekerja apapun mari kita adakan ibadah. Insya Allah nilainya akan berbeda. Kita sebagai misalnya PNS, kita berangkat dari rumah niatnya apa? Kalau kita niatnya bekerja saja tanpa ibadah, di hasilnya hanya bekerja itu, tidak dengan ibadah. Makanya apapun yang kita lakukan ketika kita bekerja, maka lakukan, niatkan itu adalah ibadah. Sedangkan hasilnya itu adalah jatah. Itu harus disadari. Pegawai ku ibadah, hasilnya jatah. Nah, jatah harus kita rasakan bahwa itu jatah dewayanya itu. Misalnya contoh, seorang petani sing digarap samai podo ombone podo ning garap yo podo rapu yo podo. Ning hasilnya kok beda. Memang jatah ya. Itu. Dagang juga begitu. Modalnya sama, yang dijual sama, tapi hasilnya berbeda. Itulah jatah. Oleh apa dewi ini menerima segala sesuatu itu namanya jatah. Kemudian kita terima dengan ikhlas, maka akan mendapatkan yang namanya ketenangan, dan tadi adalah barokah. Oleh hitungannya oke, tapi kalau tidak berkah, apa gunanya? Walaupun kita hanya hitungan sedikit, tapi berkah, itulah yang membawa kebahagiaan. Alhamdulillah Bapakku yang berbahagia, ketika kita mendapatkan kebahagiaan atau mungkin kita mendapatkan kesusahan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, satu hal kita sebagai orang beriman, jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya sholat. Pun keadaan susah apapun, jangan tinggalkan sholat. Ketika kita mendapat kebahagiaan juga jangan meninggalkan sholat. Mungkin dulu kita pernah ketika kita betul-betul jatuh juga, udah kita sampai melupakan sholat, mungkin pernah, mungkin nanti lagi sholat. Atau mungkin kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah atau Rasulullah. Bisa terjadi ketika kita susah. Ketika kita bahagia, sambil bahagia nanti lali. Sebaliknya juga begitu, ketika kita susah, sampai kita juga melupakan Allah juga ada. Rahimullah yang harus kita catat Bapak Ibu, bahwa apapun yang terjadi, janganlah kita meninggalkan sholat. Apapun yang terjadi.
Selama kita masih ingat, masih diberikan ingat oleh Allah, maka jangan melalaikan sholat. Kecuali kalau memang betul-betul lupa, hukum lali, lali itu tidak ada hukum lali. Nengok coba, lali itu berbahaya. Kalau dalam bahasa Arab, lali itu nisyan. Tapi kalau lali, nomor sahun, beda. Kalau sahun itu adalah ngelali, bukan lali. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, melalaikan sholat. Itu namanya ngelali. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika kita hidup ini yang sudah kita rasakan, mungkin kita pernah merasakan yang namanya cinta, pernah mencintai dan pernah dicintai. Pernahkah kita ditolak cintanya? Ibu-ibu, pernah kita cinta kayak ditolak? Kayak rasanya gila, cinta kayak ditolak. Banyak orang yang cinta, kemudian cintanya ditolak, akhirnya bunuh diri. Ya, bunuh diri, minum racun dan sebagainya. Karena cukup. Bapak Ibu, memang yang namanya cinta, kita cinta kemudian dicintai maupun mencintai, itu adalah perasaan yang sangat bahagia. Jadi awake dhewe tresno, tresnone yo ditampa, yo ditresnani. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Saya menemukan sebuah hadis Nabi yang tentang cinta, tentang cinta. Tentang cinta, doa ini adalah permintaan kepada Allah 3 cinta. Mulai ketiga-tiganya itulah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi kalau wacannya dengan mungkin sudah pernah berdoa dengan berderek. Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba ma yuhibbu wa hubba amilin yuqarribuni ila hubba. Pun nanti temuan lagi Bapak-bapak. Jadi sebenarnya penting itu Pak. Doa ini kita diterima, dikabulkan, itu bahagia betul Pak. Derek berarti derek apa Pak? Kalau tahu itu apa ini? Oh ini kalau mau brand ya, saat paling isinya 3 mungkin saya akan tahu. Derek apa? Mungkin setiap hari pasti dikantongi, dibaca nggak apa. Ini nanti kadang mungkin dipotong ya nih, tapi lihat kurang ini kopi mau nih, mau buat kopi mungkin. Nanti doa ini sangat singkat, tapi permintaan Nabi ini selalu minta doa ini, selalu dibaca oleh Nabi. Ini hadis dari riwayat Tirmidzi. Nopo isine dibanding. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku memohon kepadamu cinta kepadamu. Jadi awak diri minta kepada Allah agar kita dijadikan orang yang cinta kepada Allah. Lek awak diri ini dicintai oleh Allah, insya Allah Allah akan mencintai kita. Bahkan
Allah pernah menyampaikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semua ingin mendapatkan cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku siapa ini? Aku Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah, sungguh Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kalau doa kita minta kepada Allah kalian cintai dan kalian kabulkan, kebahagiaan yang tiada taranya. Bapak Ibu. Sekarang langkah-langkah apa agar kita ini bisa dicintai oleh Allah? Ada beberapa hal di Quran yang mungkin bisa kita lakukan setelah kita memohon kepada Allah. Dan apa yang harus kita lakukan? Antara lain, perbuatan amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah, pertama adalah membaca Al-Quran dan merenungi, memahami maknanya. Jadi boten namung kur maca, tapi difahami terus direnungi. Itu baca Al-Quran yang menumbuhkan cinta Allah. Jadi pendengar Nabi surat cinta, bahasanya bahasa Inggris. Iso motor nih, bu motornya bener mau salah. Nek kurang ngerti artinya, kira-kira seneng motor nih. Sehingga kalau I love you gitu, I love you berarti itu dicinta dengan aku. Tapi kata-kata yang lain tidak tahu. Tapi dengan kita baca Al-Quran kemudian kita pahami isinya, insya Allah hal ini akan membawa cinta Allah yang luar biasa kepada kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita baca Al-Quran tidak usah oke. Sedikit demi sedikit kita pahami, kita renungi. Karena sekarang banyak Al-Quran yang ada artinya. Setelah orang paham, karena memang ada ayat yang mutasyabih dan tidak bisa kita pahami kecuali orang yang berilmu, yang kita baca saja minimal. Karena ada ayat yang mutasyabih, ada muhkamat, ada ibadat, ada sejarah. Kalau sejarah insya Allah dapat kita pahami. Kalau hukum kadang-kadang ada yang jelas, ada yang kurang jelas. Kalau akidah insya Allah jelas. Tapi minimal kita baca, kita pahami isinya. Insya Allah akan menumbuhkan cinta Allah kepada kita. Monggo ini kita biasakan. Kalau saya baca tidak terlalu banyak, pagi, sore, malam, malam itu hanya berapa ayat itu kita pahami isinya. Insya Allah akan membawa ketenangan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan cinta Allah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah. Baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, apalagi ibadah sunnah. Orang yang semakin banyak beribadah berarti semakin banyak berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hambanya selain berkomunikasi, berarti sangat dekat kepada Allah. Allah pun akan dekat kepada hamba itu. Monggo ibadah sunnah yang Rasulullah contohkan kita lakukan, kita usahakan.
Ning sing penting wajibe diapi dhisik. Aja nganti ngiter sunah ning wajibe malah kekek. Lek wonten napa nika? Unene Jawa guru kucang kelangan gelang. Kucang niku napa? Napa kucang niku? Kucang niku iwak cilik. Niku kucang. Lek gelang iwak sing gede-gede. Jadi gula iwak nang kali sing itre iwak cilik nang sing gede malah akhire banyak di masyarakat orang yang guru sunnah tapi malah wajibnya hilang. Itu yang salah. Maka perbaiki wajib kita, baru kemudian kita ikut dengan sholat sunnah atau ibadah sunnah. Seperti sholat wajib usahakan kita lakukan dengan tertib, dengan baik, tumakninah, lebih-lebih dilakukan dengan berjamaah. Itu lebih afdal. Itu sudah kita bisa kita lakukan, kemudian kita tambah dengan sunnah-sunnah yang lain. Insya Allah kita akan membawa cinta Allah dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus mengingat Allah dalam setiap keadaan. Jadi keadaan apapun, buh bahagia, buh susah, buh senang, apa malih. Pas dagang buh bati, buh rugi, lek petani buh panen atau ora panen, tetap ingat kepada Allah. Mengakui ijazah dari Allah, insya Allah itu akan membawa kebahagiaan. Kalau kita petani, lebih apa lagi? Ini tani, dia garap tinggal dari waktu walaupun hanya sedikit. Tapi itu kita bertani itu kita niatkan karena Allah dan ingin memuliakan tanah. Jadi niatnya muliakan tanah. Lek tanah dimuliakan, insya Allah tanah akan memuliakan kita. Ribut maksudnya ini. Petani sekarang ini juga berapa? Dia hanya ingin menghasilkan dari tanah itu, tapi dia tidak memperbaiki tanahnya. Jadi tanah dipaksa menetapnya hasil. Bahkan ada program pemerintah panen 4 kali dalam setahun memet tanahnya. Wis boten diupaya tanah itu diruwak, rapuh. Apa itu? Tuh kimia pisan. Masya Allah. Ya petani saya ini untuk kalian ini lagi eneng suket gahnya putih gue disemprot kalau pestisida. Dan itu saya teman malah. Kalau saya mencoba diniatkan untuk memuliakan tanah, insya Allah tanah akan memuliakan kita. Tanah itu makhluk Gusti Allah. Ketika ada hama, insya Allah hama itu ngerti gitu. Pernah di waktu tulis serang apa itu warang pun disemprot dengan kami obat kira beratus dia pakai serang warang malah hancur. Mungkin 12 pakai malah panen. Itu air. Jadi ini betul dulu. Biasa teman-teman kita pasar betul. Nah kalau menghadapi hama bapak ibu. Pintu kalau lihat-lihat ini, itu pun lo ada hama itu. Lalu hama tikus sebenarnya. Tikusnya setengah lagi perlu saya tandur telon itu ke, terus lagi lekas jentian diukirin tak bro. Paling yang nanti dilakukan, kemudian itu beli di luar kali. Nah, tikus ini tuh lihat diberi obat, dibisangi sampai mati ini tuh malah ngamuk loh, malah ngundang kacarnya di balik ini, kalau repot ini. Jadi kalau itu nggak boleh, datang itu lewat tikus, orang langsung dikayukan. Karena sitok, ya bagaimana dihancurkan, membalik ini. Alhamdulillah zaman pulau itu namun pulau Moki.
Namun ngomongi jalo itu siapa? Jadi wonten pari mulai titik sisi putri itu kok boleh kerongi, boleh rumah. Ngomongi dan bagus, orang itu mengambil. Nonton terkenal ya, itu dari tim bagus yang mau kali. Ngomongi dan bagus, gue rumah yang ini juga. Orang kok, neng macam rusak tambur, nanti ratu. Orang pun kena yogan, dia orang ini macam rusak tamburan. Tapi itu rusak tamburan, le anakmu sakit mutak materi itu nyala nih, lo betul? Pun pelancong betul. Alhamdulillah banyak itu pun betul. Mau beli malah ngale. Warna diingatkan zaman pun aku ngomongi. Orang-orang, orang gue ngiyup nih kene orang kok ngiyup, ini nggak usah rusak. Alhamdulillah gak betul rusak loh. Padahal orangnya gimana betul? Ngiyup loh. Jadi ngiyup orang kok ini nggak usah rusak. Dari malah saat ini pun model nama itu tanaman organik itu malah lebih baik lagi. Kalau mengusahakan itu. Seperti kalau mau mengusir hama itu bukan mau semprot kalian apa itu kalau kimia bukan ditemukan dengan cara dicarikan urin sapi lah. Urin itu apa? Urin sapi. Urin sapi mungkin dipakai botol mungkin kira-kira setiap 10 meter. Mungkin semua hama akan minggir, buatan turun morok. Tadi kita lagi pengembangan. Neng repotnya dari kuno boleh sapi ya, atau minum sapi ya kan neng. Ngomongnya boleh kita bilang bulung sungkong itu. Neng jeder-jedernya ngomong orang yang kuyui diwe ya pokok. Yo sadurunge mangan jengkol. Mudah mambunek. Betul Pak ini ternyata nih ngalih betul materi lagi dia betul teko semua hama cuma diterima ya. Sudah 13 menit. Ya, kocok memang ya. Kemudian yang ke empat untuk mendapatkan cinta Allah yaitu mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta diri sendiri. Apalagi kalau cinta sendiri ini kan berupa dengan nafsu, ya? Nafsu. Ketika nafsu kita bicara bertengah dengan Allah, maka yang kita dahulukan adalah Allah. Kemudian yang kelima, memperhatikan beberapa kebesaran Allah, terutama dengan yang namanya Asmaul Husna. Ini saya Bapak Ibu, kalau kita mau berdoa sebaiknya kita dahulukan membaca Asmaul Husna, tapi jangan dibaca semua. Ini kesalahannya yang banyak. Jadi kalau kita minta ampun ya kita katakan ya Ghafar, ya Ghafar. Ini mau coba waktu diwaca. Kalau yang mendapatkan sayang dari Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim itu kita ucapkan sebelumnya. Kalau kita mohon pertolongan ya Somad, ya Somad, ya Somad itu saja tidak usah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mulia, ya Muhammad sampai entek. Karena yang dicari kursi tok ampunan ya itu panjang mendidih. Kemudian yang keenam adalah memperhatikan kebaikan nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan. Artinya kita selalu banyak bersyukur. Kemudian yang ketujuh, hati kita selalu dekat kepada Allah. Jadi kita selalu menghadirkan Allah dalam hati kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah kerja, maka Allah selalu dekat kepada kita. Insya Allah kalau kita selalu ingat kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8 yaitu
bersama orang-orang yang mencintai Allah, duduk bersama dengan orang yang cinta kepada Allah. Dan ini kita duduk bersama ini belum mengharapkan cinta Allah juga. Jadi orang yang hadir di masjid ini insya Allah orang yang cinta kepada Allah. Itu Bapak Ibu hal yang bisa kita lakukan ketika kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kedua, yaitu wa hubba man yuhibbuka. Cinta kepada orang yang mencintaimu. Jadi cinta kepada orang yang mencintai Allah. Kalau kita mencintai orang yang dicintai Allah, insya Allah Bapak Ibu, nanti ketika kita di akhirat nanti, bahkan bisa menolong kita ketika kita nanti di neraka. Jadi orang yang kita cintai itu cinta Allah, dan mereka itu mencari orang yang mencintai, maka Allah perintah untuk mencari. Kalau ketika di neraka, maka diangkat oleh Allah untuk diambil, dimasukkan ke surga. Ketika kita sakit, maka kita pun akan didoakan. Kalau orang sudah demikian, maka insya Allah orang Islam ini saling mencintai, saling menolong, saling membantu, maka kebahagiaanlah akan terwujud. Dan yang terakhir adalah wa hubba amila yuqarribuni ila hubbika, yaitu cinta pada amal yang mendekatkan diri kepada cinta Allah. Jadi kita minta kepada Allah agar kita berbuat, beramal, apapun yang kita lakukan itu menumbuhkan cinta Allah. Tiga cinta inilah yang selalu dimintakan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tiga cinta ini kalau kita peroleh, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Monggo niki mungkin dipun ganti ya, dipun potongi, mungkin dibaca setiap habis sholat. Dan apa insya Allah mungkin selama akan hafal. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, boleh makaten waktu mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, keluarga kita selalu mendapatkan cinta Allah, selalu mendapatkan hidayah Allah, selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal kita, amal yang selalu mendapatkan cinta Allah, selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nakatan Bapak Ibu, wabillahi taufiq. Akhirul qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.